Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwika Julian Zara dari Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat, Stikes Dharma Husada Bandung. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah Surveillance Kesehatan yang diberikan oleh dosen saya, Ibu Santi Deliani. Tugas ini berjudul Perencanaan Surveillance Demam Berdarah Dengue. Masalah kesehatan yaitu demam berdarah dengue. Demam berdarah dengue atau biasa disingkat dengan DBD adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus dengue. DBD adalah penyakit akut dengan manifestasi klinis pendarahan yang menimbulkan syok yang berujung kematian. DBD disebabkan oleh salah satu dari 4 serotype virus dari genus Flavivirus, famili Flaviviridae. Setiap serotype cukup berbeda sehingga tidak ada proteksi silang dan wabah yang disebabkan beberapa serotype atau hiperendemisitas dapat terjadi. Virus ini bisa masuk ke dalam tubuh manusia dengan perantara nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Kedua jenis nyamuk ini terdapat hampir di seluruh pelosok Indonesia, kecuali di tempat-tempat ketinggian lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut. Tujuan umum surveillance DBD yaitu menyediakan data dan informasi epidemiologi sebagai dasar manajemen kesehatan untuk pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi program kesehatan, dan peningkatan kewaspadaan, serta respon kejadian luar biasa yang cepat dan tepat. Tujuan khusus surveillance DBD. Ada 4 yang termasuk tujuan khusus surveillance DBD. Di antaranya yang pertama yaitu memantau kecenderungan penyakit DBD dan kemajuan program pengendalian DBD. Yang kedua yaitu mendeteksi dan memprediksi serta penanggulangan terjadinya KLB DBD. Yang ketiga menindaklanjuti laporan kasus DBD dengan penyelidikan epidemiologi PE serta melakukan penanggulangan seperlunya. Yang keempat menyediakan informasi untuk perencanaan kebijakan pengendalian DBD Dirjen PP dan PL. Selanjutnya yaitu definisi kasus DBD. Definisi kasus DBD terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama suspek, probable, dan confirm. Yang termasuk ke dalam suspek yaitu apabila memiliki gejala demam tinggi mendadak dalam jangka waktu 2-7 hari dengan 1 atau lebih gejala berikut. Hasil uji tourniquet positif, pendarahan di bawah kulit, dan pendarahan pada mukosa. Selanjutnya yang termasuk ke dalam probable yaitu apabila hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan trombosit. Yang terakhir yaitu confirm. Yang termasuk ke dalam confirm apabila terjadi kenaikan titer 4 kali kadar antibodi IgH, ditemukan IgM pada KLB, dan dapat isolasi virus dengue dari serum atau spesimen autopsi. Berikut adalah gambaran kasus DBD per provinsi di Indonesia kumulatif sampai dengan minggu ke-28 tahun 2020. Yang selanjutnya yaitu sumber data. Sumber data dibagi menjadi 4, yaitu rumah sakit, puskesmas, kegiatan program, dan lainnya. Sumber data yang didapatkan dari rumah sakit berupa laporan morbiditas dan mortalitas bulanan penderita rawat inap, dan rawat jalan rumah sakit, dan laporan kewaspadaan dini rumah sakit atau KDRS setiap ada kasus. Yang kedua yaitu sumber data yang didapatkan dari puskesmas, yaitu berupa laporan morbiditas puskesmas melalui laporan SP2TP yang dirangkum dalam data sistem surveillance terpadu penyakit atau SSTP, kabupaten, kota, provinsi, atau puskesmas sentinel bagi yang memiliki. Yang ketiga yaitu sumber data kegiatan program, berupa laporan pelaksanaan fogging dari form KDBD dan angka bebas jentik berkala atau AJB, serta hasil kegiatan PJB yang dilakukan surveillance kabupaten kota. Sumber data lainnya yaitu hasil pemeriksaan laboratorium dan hasil penyelidikan kasus di lapangan oleh petugas. Instrumen pengumpulan data. Yang pertama yaitu pelaporan dari puskesmas. Setiap puskesmas melaporkan kasus suspek infeksi dengue ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota.
Puskesmas wajib melaporkan kasus infeksi dengue yang dapat didiagnosis oleh puskesmas dalam waktu 24 jam menggunakan form KDPKM DBDDP DBD. Puskesmas dapat merujuk kasus DD, DBD, SSD yang tidak dapat ditangani pihak puskesmas. Laporan lain yang digunakan oleh puskesmas adalah formulir KDBD sebagai laporan bulanan, rekapan W2 sebagai rekapan mingguan, formulir W1 jika terjadi KLB, dan laporan STP Sistem Terpadu Penyakit. Yang kedua yaitu pelaporan dari rumah sakit. Unit pelayanan kesehatan lain, setiap unit pelayanan kesehatan yang menemukan kasus infeksi dengue harus melaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota setempat selambat-lambatnya 24 jam dengan tembusan ke puskesmas wilayah tempat tinggal penderita menggunakan form KDRS. Pelaporan kasus mingguan dan bulanan merupakan laporan rekapitulasi kasus yang dilaporkan setiap minggunya atau bulannya dari puskesmas dan rumah sakit dengan menggunakan form W2. Yang ketiga yaitu pelaporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Pelaporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota ke Dinas Kesehatan Provinsi menggunakan form KDBD sebagai laporan bulanan dan menggunakan form W1 bila terjadi KLB, serta menggunakan laporan STP. Yang terakhir yaitu pelaporan dari Dinas Kesehatan Provinsi. Pelaporan dari Dinas Kesehatan Provinsi ke Pusat Ditjen PP dan PL, Kemenkes RI menggunakan form KDBD sebagai laporan bulanan dan menggunakan form W1 bila terjadi KLB, serta menggunakan laporan STP. Metode dan alur uji lapangan surveillance DBD. Jika ada penderita atau tersangka DBD, segera dilakukan penyelidikan epidemiologi atau PE, yaitu ada 2, dengan pemeriksaan jentik dan pencarian penderita panas. Kemudian, jika ada penderita DBD lain atau ada jentik dan ada penderita panas, lebih dari 3 orang, dan ditemukan jentik lebih dari 25%, maka akan dilakukan penyuluhan PSN DBD fogging radius 200 meter. Dan juga penyuluhan PSN FDBD dan larvasidasi. Selanjutnya yaitu analisis data surveillance DBD. Analisis data surveillance DBD dibagi menjadi 3, yaitu menurut grafik, tabel, dan map. Yang pertama yaitu grafik, digunakan untuk kasus DBD menurut umur, kasus DBD menurut waktu, dan klasifikasi kasus. Yang kedua yaitu tabel, digunakan untuk kasus dan kematian menurut umur, klasifikasi diagnosis, dan insiden rate menurut per area geografi kasus. Yang ketiga yaitu map, digunakan untuk insiden rate per 100.000 populasi menurut area geografis dan klasifikasi daerah rawan. Tahap diseminasi surveillance DBD. Yang pertama yaitu Buletin Jendela Epidemiologi Volume 2 yang diterbitkan pada Agustus 2010 merupakan salah satu bentuk diseminasi informasi surveillance epidemiologi pada penyakit DBD yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang kedua yaitu laporan data berupa grafik dan tabel mengenai kejadian DBD yang bersumber dari penelitian Depkes RI dan WHO. Yang ketiga yaitu metode komunikasi atau penyampaian informasi atau pesan pada perubahan perilaku dalam pelaksanaan PSN atau pemberantasan sarang nyamuk melalui pendekatan sosial budaya setempat yaitu metode Communication for Behavioral Impact atau COMBI. Yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi. Yang pertama yaitu monitoring, memantau perkembangan program pengendalian DBD dan penyelenggaraan surveillance DBD. Selain itu, monitoring dilakukan secara berkala dan terus-menerus untuk mendeteksi apabila terjadi masalah sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan. Yang kedua yaitu evaluasi. Evaluasi surveillance DBD dilakukan dengan peningkatan yang lebih signifikan dalam program pemberantasan kasus DBD, seperti program pengendalian vektor DBD, yaitu pengendalian biologis, pengendalian kimiawi, perlindungan individu, partisipasi masyarakat, dan peraturan perundangan. Sekian presentasi dari saya mengenai perencanaan surveillance demam berdarah dengue. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila dalam penyampaiannya masih banyak salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.